Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Cepat aja. Kan perjanjiannya kan udah berubah. Lupa. Iya, enggak, lagi lemas, maklum lah. Kita ulang. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Maklum sih, puasa ini. Aduh, lemes sekali kan, Bang. Tadi yang bikin mengesalkannya itu awak berangkat kerja tuh kayak panas sekali kan. Iya, tiba-tiba aku pergi mendung. Banyak memang cobaan di bulan puasa nih. Nanti malam hujan gitu. Kenapa nggak siang gitu hujannya? Nikmati aja lah. Iya, makin banyak pahala ya. Ya mungkin Tribuners juga yang di luar sana yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, aman, sentosa, tidak ada godaan dari syaitan-syaitan ya. Apalagi lingkungan sekitar nih, sekeliling itu paling sering ya, tuh. Dan juga kalau bisa jangan cuma puasa aja, tapi sholatnya juga. Iya. Aduh. Jangan sampai, yang penting ya dijalankanlah semua ibadah supaya pahalanya tuh makin banyak di bulan suci Ramadan ini. Kesempatannya cuma ada setahun sekali ya kan Bang. Ngomong-ngomong nyindir. Baiklah kalau gitu kita langsung aja nih ya kan. Kembali lagi belum ada kita opening rupanya Bang. Buat cakap aja. Tribuners di acara Selamat Sore Medan ya. Seperti baca kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat nih, yang bakal nemenin di hari Senin setiap harinya dengan aku nih, ada Molly dan juga Tajli. Aku mau bilang lain, siapa? Mau bilang Udahlah agak memang kalau bulan puasa. Baiklah, kita langsung aja lanjut ke berita pertama nih Tribuners. Jadi ini datang dari wilayah Deli Serdang pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023. Jadi ada 3 remaja yang dianggap sebagai geng motor habis babak belur di masa warga yang resah dengan ulah mereka. Jadi bahkan satu diantaranya meregang nyawa. 2 orang kritis. Jadi peristiwa ini terjadi di wilayah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Tribuners. Apa Bang tadi 2 orang kritis maksudnya? 2 orang kritis. Oh, 2 orang kritis. Kok doa orang kritis? Agak ini ya. Jadi 3 remaja yang dianggap sebagai geng motor ini masing-masing berinisial FA berusia 16 tahun dan NV berusia 16 tahun. Warga Kelurahan Syahmat, Kecamatan Lubuk Pakam. Terus satu lagi berinisial B berusia 16 tahun juga, warga Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau. FA dan NF saat ini dirawat di RSUD Amri Tambunan, sementara B tewas dan jasadnya pun sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Ini kasus ini juga masih ditangani oleh Polresta Deli Serdang, Tribuners, karena pihak kepolisian pun sedang melakukan penyelidikan dan langsung turun ke lokasi kejadian. Ya, Abang tahu nggak? Apa? Kayak mana kronologinya? Jadi 3 orang ini berboncengan kayaknya satu kereta Tertik, sih. Ya. Abis itu orang lagi tarawih. Lagi tarawih atau enggak? Tadarus. Oke. Tiba-tiba 3 orang ini ngelempari mercon ke arah masjid itu. Masjid atau ke musola. arah masjid Iya. Ngelemparnya. Oke. Makanya apalagi kalau nggak salah lokasi Beringin ini lokasi basisnya geng motor, ya kan. Jadi langsung resah lah warga ya karena perlakuan dari para 3 orang ini. Terus Bang? Ya udah langsung dipukuli massa. Orang tuh tapi naik motor dikejar gitu maksudnya. Dikejar jatuh. Langsung dipukul. Udah panik ya, kalau dikejar kayak itu otomatis panik kan, jatuh lah. Oke Tribuners, ini ada videonya, kita tonton dulu video berikut ini. Pelakunya nih. Oh nih. Terungkup. juga ya. Karena itu tadi di antara kalian itu semua anaknya ada yang anggota Gemo. Tadi malam ada kejadian di sini katanya. Ada Bang, tapi aku nggak tahu apa-apa. Kau kapan ini tutup rupanya? Jam berapa? 9 malam. 9 malam. Ya. Di sini daerah sini sering geng motor. Sering. Sering lah Bang, rame kali pun. Rame. Iya. Jadi kau tahu ya kapan ada kejadian tadi pagi di sini? Pagi jam-jam 9 Bang baru tahu ada polisi rame-rame. Dari siapa? Nanti polisi datang ke sini. Oh gitu. Polisi nanya naik kau juga? Iya. Siapa namamu? Riji Bang. Riji. Oh iya.
Oke, Tribuners, kita langsung aja ke reporter. Agak Apa? pucat tadi tukang pangkasnya. Takut dia kan. Kenapa takut? Oh, mukuli juga. Nggak tahu lah. Dibilangnya Oh, tutup abang kalau, menurutnya ya gitu. kalau tutup rame-rame kita lah. Kios kita udah tutup, tapi di jalan rame-rame pasti keluar gitu. Iya. Ya udah. Bisa jadi lagi ngabuburit ya bang, gitu jalan-jalan. Tadarus itu malam. Malam. Tengah malam. Ngabuburit malam. Oke, kita langsung aja ya. Mana tahu reporter kita ada tahu nih ya kan tentang tukang pangkasnya. Langsung aja ke reporter kita, ada Indra. Bang Indra. Halo Bang Indra. Halo. Puasa Bang? Alhamdulillah puasa. Oke, semangat ya Bang. Di sana apa cuacanya nih Bang? Di Deli Serdang Bang? Cerah. Panas? Nggak ada mendung-mendung ya? Panas. Itu kok ada es campur di sebelah itu? Oke, Bang Indra, ini seperti apa Bang kronologi kejadian yang pengeroyokan geng motor nih dan menyebabkan 1 orang tewas ini seperti apa Bang Indra? Lebih jelasnya silakan Bang Indra. Ya, jadi sejauh ini pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang itu masih terus melakukan penyelidikan terkait apa yang sebenarnya terjadi sehingga dalam kejadian tadi malam itu ada 2 remaja yang kritis dan 1 orang dilaporkan ini meninggal dunia karena mengalami luka yang cukup parah. Jadi untuk sementara ini pihak kepolisian, dari laporan kepolisian disebut ada 3 korban ini, bisa dibilang korban itu sebelumnya datang ke area depan masjid Nur Ida itu yang berada di Desa Tumpatan, baru kemudian di sekitar masjid itu mereka disebut ini meletupkan petasan sehingga mengganggu aktivitas tadarus yang ada di dalam masjid. Dari situ kemudian pihak masjid ini ke orang-orang yang tadarus keluar dan melihat ada orang yang melakukan peletusan mercon itu kemudian dikejar. Pengejarannya kurang lebih sekitar 300 meter dari lokasi masjid yang sebelumnya. Jadi di lokasi itu disitulah ketiga orang ini yang sedang mengendarai sepeda motor ini terjatuh karena dikejar ramai-ramai oleh masyarakat. Baru kemudian informasi yang kita terima dari lapangan bahwasanya massa itu tidak hanya yang melakukan pemukulan, ini sudah tidak diketahui lagi dari pihak mana, karena sekarang ini aktivitas geng motor ini banyak diincar oleh masyarakat yang memang sudah resah dengan keberadaan mereka. Jadi sejauh ini belum diketahui siapa saja sebenarnya yang melakukan amuk massa terhadap para korban ini, seperti itu. Oke. Indra, ini kan tadi dilempar petasan saat tadarus. Sebelumnya teror seperti apa yang dialami oleh warga terhadap geng motor ini? Ya, kalau untuk aktivitas geng motor selama bulan Ramadan ini tidak hanya terjadi di kawasan Beringin, namun juga di beberapa titik seperti di Lubuk Pakam dan juga di Tanjung Merawa, khususnya di jalan Bandara Kuala Namu. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan pemuda yang melakukan kegiatan dengan mengendarai sepeda motor secara bergerombol itu memang sejauh ini sudah sangat meresahkan, khususnya meski ibadah bulan Ramadan pada saat ini, namun aktivitas ini tidak mengurangi aktivitas mereka untuk melakukan berkumpul dan meresahkan masyarakat. Tetap ada ya aktivitasnya ya. Kendaraan, ya seperti itu. Indra, ini kalau nggak salah Beringin ini daerah yang kemarin ada 1 geng motor tewas ya? Iya, jadi untuk kejadian di kawasan Beringin ini amuk massa ini sudah beberapa kali. Oh, nggak cuma ini aja Bang. Karena memang di kawasan Beringin ini tak jauh dari Bandara Kuala Namu ini adalah kawasan titik kumpul antar remaja. Nah, jadi memang beberapa kali kejadian sudah pernah terjadi, baik juga aktivitas yang dilakukan oleh Ranmor sendiri. Jadi sudah begal ini sudah pernah diamuk di kawasan ini. Gitu. Oke, Bang Indra, terkait dari para 3 pemuda yang dilakukan pengeroyokan ini, 1 tewas itu seperti apa sekarang Bang? Apakah sudah dilakukan penguburankah? Dan bagaimana kondisi dengan 2 orang pemuda lagi Bang Indra?
Ya, jadi untuk yang tewas ini berinisial B. Ini tadi saya sudah datang ke rumahnya di kawasan Pagar Merbau. Jadi tadi pagi itu pihak keluarga sudah menguburkan jasad korban. Sementara untuk yang 2 lagi ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan karena memang kondisi keduanya ini cukup bisa dibilang kritis mengingat mengalami luka di bagian kepala khususnya yang cukup parah seperti itu. Jadi sama seperti apa yang dialami oleh B, korban tewas, ini juga mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Jadi dapat saya sampaikan juga tadi ketika saya mewawancarain orang tua dari B, ini ayahnya ini menyampaikan dengan tegas menolak untuk pihak kepolisian melakukan otopsi. Jadi pihak keluarga ini bisa dibilang pasrah dengan kejadian ini. Namun disampaikan ini masih ini cukup apa yang disampaikan oleh orang tua korban ini juga cukup jadi perhatian kita karena sang ayah menyebut anaknya ini sebenarnya adalah siswa yang tercatat di sekolah MAN Lubuk Pakam. Jadi selain itu si B ini juga disebut ayahnya tadi malam itu sebenarnya baru pulang dari tadarusan. Jadi pihak keluarga sendiri belum, maksud saya sholat tarawih. Jadi baru pulang dari tarawih, kemudian dari rumah ini pergi kembali. Jadi sejauh ini pihak keluarga sendiri belum yakin sebenarnya apakah anaknya ini memang terlibat pelemparan mercon di kawasan masjid itu atau tidak. Jadi sejauh ini pihak keluarga juga belum ada mendapatkan kronologis yang utuh sebenarnya dari pihak kepolisian. Pihak keluarga sendiri apa ada ngebuat laporan nggak, Bang LP? Ya, sejauh ini kasus ini belum dilaporkan oleh pihak kepolisian, namun pihak keluarga juga berharap punya harapan ya polisi bisa menindaklanjutin kasus ini seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan korban ini ternyata bukan sejelek yang dipikirkan banyak orang soal sikapnya, karena untuk di rumah sendiri dikenal juga sebagai anak yang baik. Dan berdasarkan pengakuan sang ayah, si korban ini juga, si B ini hafal 5 juz Al-Quran karena memang merupakan lulusan pesantren di salah satu pesantren yang ada di Medan ketika. Dan bisa jadi ini bukan anggota geng motor, tapi hanya orang yang lagi iseng main petasan gitu. Oke, ini Bang, terkait itu juga nih, nyambungin dari Bang Tazli. Apakah Bang ada tanyain ke pihak ayah dari korban ini mengetahui anaknya itu ada masuk dalam geng motor atau tidak? Seperti apa respon dari orang tuanya sendiri, Bang? Ya, jadi orang tua korban ini mengakui bahwasanya anaknya ini bisa dibilang lasak, tapi maksudnya lasak itu tidak betah di rumah sehingga lebih suka bermain di luar. Namun orang tuanya ini memberikan kebebasan kepada anaknya untuk punya kegiatan di luar selagi tidak yang macam-macam dan tidak narkobaan seperti itu. Jadi dapat saya tambahkan juga. Jadi informasi yang saya terima di lapangan bahwasanya pada tadi malam itu ada sebenarnya 3 kendaraan sepeda motor yang diduga saling kenal, ini melakukan, satu di antaranya melakukan pelemparan petasan ke areal masjid. Namun siapa yang sebenarnya melakukan pelemparan ini belum diketahui, apakah memang korban atau memang ada jadi salah ya. Seperti itu ya. Hanya saja mereka lah yang saat dilakukan pengejaran mereka lah kendaraan mereka lah yang terjatuh kebetulan. Jadi belum diketahui secara pasti, pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti siapa sebenarnya yang melakukan pelemparan petasan ke areal masjid. Waduh. Baiklah kalau gitu Bang Indra, kita tunggu ya Bang untuk perkembangan lanjutannya. Apakah bagaimana dengan status dari korban ini? Apakah memang mereka merupakan seorang geng motor atau ternyata salah kaprah nih pihak warga yang melakukan amuk masanya ya Bang? Ini perlu ditelusuri terus Bang Indra.
Ya, jadi memang tadi saya sempat datang ke lokasi. Jadi memang sejauh ini masa karena peristiwa ada dengar yang tewas dalam kejadian ini, jadi memang di sekitar lokasi meskipun tadi malam itu banyak warga yang datang Rame. ke lokasi, Langsung sepi ya. untuk saat ini banyak warga yang memang lebih banyak diam, tutup mulut terkait apa-apa, Sepi itu, siapa-siapa Bang. saja Ya langsung yang merantau sebenarnya- semua enggak? Itu tadi siang kan videonya kan? Iya, benar. Jadi memang sejauh ini untuk mendapatkan keterangan dari warga sekitar ini memang cukup sulit. Semua Ya. rata-rata mengaku tidak mengetahui siapa orang yang melakukan penganiayaan, siapa yang memulai, ini memang sulit. Namun demikian pihak polisi sejauh ini yang saya lihat ini masih melakukan penyelidikan dan mencari CCTV yang ada di sekitar lokasi. Ini mungkin bisa menjadi petunjuk polisi untuk kedepannya seperti apa. Siap. Iya. Baik, terima kasih Bang Indra. Kita tunggu untuk terus perkembangannya ya Bang. Terus diupdate Bang Indra. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore Bang Indra. Oke. Ya ini kepada warga juga jangan terlalu sensitif, sikit-sikit bilang itu geng motor. Iya. Karena kalau melihat dari faktanya kan satu anak man, satu lagi Baru pulang tadarusan baru pulang katanya. tadarus juga. Tadarus, masih belum pasti benar apa enggak yang lakuin lemparan petasan juga motor itu apa enggak. Kalau memang dari pihak warga nih merasa memang dia orang geng motor, kasih buktinya ke pihak kepolisian. Ini justru warga ditanyain pada ngilang semua Bang. Dan juga seperti nggak setimpal apa hukuman yang diterima gara-gara ngelempar petasan. Masa nyawa? Masa mati, masa kritis gitu. Dan juga bukan tugas masyarakat juga Untuk menghakimi. Iya. Iya Bang. Jadi jangan diserahkan ke polisi atau gimana. ini mulai keluarin lagi nih quotes yang sangat luar biasa ya. Emosi itu hanya memenangkanmu sesaat, Tribuners. Selebihnya itu kamu kalah telak. Jadi jangan karena emosi langsung diluapkan semuanya, dikeluarin, terus setelah selesai emosinya, kita nggak bakal ada menangnya sama sekali. Ya kan Bang? Gila, Aku Molly puasa, pernah- Molly bijak. Oke lanjut Bang. Aku pernah liputan itu 20 warga jadi tersangka gara-gara mukul maling. Maling loh. Yang udah terbukti apalagi dia ini maling. cuma petasan kan. Makanya warga jadi ketakutan kan. Tapi pada saat di situ sur kali tuh pasti ngeroyokinnya. Iya. Ya semoga persoalan ini cepat selesai lah ya. Untuk korban juga memang kalau misalnya ternyata terbukti bukan merupakan anggota geng motor, semoga mendapatkan keadilan dari pihak keluarga juga. Baiklah Tribuners, kalau gitu kita langsung lanjut nih ke berita kedua kita. Jadi tadi pagi Bang, di Jalan Medan Binjai kilometer 9,5 atau lebih tepatnya di Simpang Kampung Lalang, kemacetan Medan Sunggal Kota Medan parah banget nih. Ya mungkin para tribuners udah tiap hari menghadapi ini nih. Yang lewatin jalan itu ya, Iya, untuk pergi karena- kerja gitu ya. Kan ada pembongkaran tuh di Di tengah-tengah tengah-tengah. jalan. Dan itu panjang loh Bang. Itu apa sebenarnya? Tau nggak yang kayak aku lewat kan? Ini kayaknya mau buat jembatan layang nih. Tapi nggak mungkin. Ini apa ya? Apa mau masuk apa dalam gitu? Kalau menurutku sih ini pernah dilakukan di wilayah Jalan Pancing itu semua jalannya itu bawahnya itu dikeruk dipasang pipa besi. Itu Nah, untuk kabarnya itu seperti apa ya? Sistem pembuangan Heeh. yang langsung mengalir ke muara ke arah Cemara. Jadi sistem pembuangan rumah tangga nanti Dari situ septic semua. tanknya itu arahnya ke situ semua. Oh jadi nggak menarik paret-paretnya itu langsung ngalir, nggak, kok biasa kan ke sungai kan? Biasa kan pribadi kita tampungnya. Pribadi ini nanti Oh, I see. setauku kayak gitu, itu proyek nasional. Nah, apakah ini sama dengan yang dipancing? Mm-mm. Karena melihat metodenya seperti itu, di tengah jalan dikerok kan, dilobangin. Udahlah kita tahu jalan Medan Binjai itu jalan yang kalau nggak rusak aja pacet parah kali, konon lagi pengerjaan proyek kayak gitu, dan udah hampir sebulan lebih ya Bang? Iya, lebih. Lebih Dan ya? kabarnya itu bakal disatukan semua daerah kan nanti, bersatu semua di Sumut ini. Oh. Dan yang jadi tadi pagi tuh ya Bang, kemacetannya itu betul-betul parah, sampai-sampai ada satu yang berhasil kita diwawancari oleh reporter kita nih tidak bisa terjebak di kemacetan itu selama 3 jam. Bayangin, jadi dia tuh dari jam 7 dan dapat mulai terurai tuh kemacetannya di pukul 11:30. Setengah 12. Bayangin aja tuh ya, misalnya nih aku ya Bang naik motor puasa di jalan mau ke kantor 3 jam tapi aku nggak bisa bergerak di situ aja. Ih sakit kali. Padahal kalau kita ingat ya, Kampung Lalang ini dulunya ini
biangnya macet kan. Heeh. Baru aja nggak macet. Udah macet lagi. Tapi masih macet, cuman nggak terlalu parah Iya, kayak dulu. paling padat-padat dikit Ah. gitu kan. Jadi ini memang diduga nih kemacetan terjadi akibat adanya proyek galian pipa air yang memakan setengah bahu jalan, sehingga banyak pengendara yang melawan arus lalu lintas yang menjadi penyebab kemacetan. Ini juga nih pengendaranya nih bandel-bandel ya kan Bang? Apalagi di Medan, nggak heran. Kayak yang karena macet diambilnya jalan orang nggak bisa lewat, makin macet. Udah nggak Makin ngerti lama lah jadi. aku. Nggak ngerti. Ya egois sekali. Ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Pak, kemacetan ini dari jam berapa tadi, Pak? Kemacetan ini tadi dari jam 7 pagi sampai jam 11 agak terurai lah, udah sampai jam 11 mulai terurai. Bagaimana tadi, apa yang kita lakukan, Pak, dalam menguraikan ini? Kita lakukan tadi bersama-sama untuk penguraian arus lalu. Yang melawan arah kita arahkan untuk jangan melawan arah lagi, supaya arus normal kembali. Apakah ada sistem buka tutup tadi, Pak? Buka tutup tadi ada kita buka tutup tadi yang mengarah dari Medan maupun yang arah ke BJ. Dan kemacetan ini diduga akibat apa, Pak? Apakah ada kecelakaan atau bagaimana? Akibat ini, karena kemacetan ini satu difaktori karena adanya pengemudi yang melawan arah. Pengemudi yang melawan arah, baik yang dari Medan maupun yang dari BJ. Setelah itu adanya proyek penggalian aspal. Oh, berarti akibat proyek itu banyak yang melawan arah ya? Ya. Oke. Dan untuk kondisi sekarang bagaimana, Pak? Untuk kondisi sudah mulai nampak terurai, mulai berjalan dengan baik. Pak, mulai normal. Satu lagi banyak, Pak. Bang, kayak bukan di Indonesia, kayak di India yang kayak klaksonnya terus kayak debunya tuh luar biasa. Iya. Kayak gitulah kampung lalang. Itu tapi luar biasa kali. Kan tadi kita tahu sendiri siang tadi, maksudnya nggak siang sih, jam-jam 10, 11 gitu kan panas sekali. Itulah aku rasa jam videonya ini. Iyalah. Pas di Debunya. puncak-puncak kemacetan. Ini ada reporter kita nih, ada Aprianto. Halo Bang Aprianto. Halo, selamat sore Kak Moli dan Bang Fazli. Iya, selamat sore. Jangan Kok sosok lemas lemas kali. lah. Kami yang lemas harusnya. Kok jadi abang yang lemas? Baik, Aprianto. Seperti Lemas apa karena Bang di jalan tadi? kaki. Kenapa? Tadi sempat jalan kaki juga, Kak, karena menembus macet itu, Kak. Oh, tapi kan itu tadi siang. Kan udah makan dan minum. Baik, Bang Aprianto. Seperti apa Bang tadi? Apa sih Kondisi kondisi, kemacetan di kampung lalang. Silakan Bang Aprianto. Ya, Kak, selamat sore Tribuners. Pagi tadi terjadi kemacetan di Jalan Medan Binjai kilometer 9,5, tepatnya di Simpang Kampung Lalang. Yang dimana kemacetan tersebut menurut informasi yang saya dapatkan terjadi dari pukul 7 pagi hingga tengah 12 siang. Yang dimana para pengendara dari arah Medan maupun dari Binjai itu banyak yang melawan arus sehingga terjadi penumpukan kendaraan tepat di Simpang Kampung Lalang tersebut. Dari salah satu warga tadi yang sempat saya wawancarai bernama Mulia, dia mengaku sudah 3 jam terjebak di dalam kemacetan tersebut. Dia mengaku mau menuju Sunggal, yaitu mau bekerja. Dan ini pun disebutkan dia, kemacetan di kawasan tersebut sudah kerap terjadi semenjak adanya proyek galian pipa yang ada di lokasi tersebut. Dan untuk dia sendiri pun mengaku sudah 2 kali mengalami kemacetan yang parah seperti ini. Tadi dari pihak polisi sendiri ada dari Polsek Sunggal, Aibtu Arinang mengatakan pihak polisi kemacetan melakukan sistem buka tutup dan mengarahkan para pengendara yang arah agar mengambil jalur yang tepat agar tidak menimbulkan kemacetan kembali. Dan dari keterangan Aibtu Aritonang, dia mengaku dugaan dari kemacetan ini adalah
akibat dari proyek galian pipa yang memakan bahu jalan, yang dimana proyek tersebut berada dari kilometer 9,5 hingga kilometer 13 Jalan Medan Binjai. Banyak pengendara itu melawan arus sehingga menimbulkan kemacetan. Dan tadi sempat saya juga mengkonfirmasi kepada pihak ketiga dari pengerja proyek ini, yaitu PT Brantas Abri Praya, Bapak Akbar. Dia malah menyalahkan para pengendara. Dia menyebutkan bahwa pihak pekerjanya itu tidak ada menimbulkan kemacetan. Yang menimbulkan kemacetan tersebut merupakan pengendara sendiri yang melakukan melawan arah. Begitu, Kak. Oh, baik. Aprianto, ini sebenarnya proyek apa ini? Dari informasi yang saya dapatkan, Bang, ini proyek galian pipa air Tirtanadi, namun dikerjai oleh pihak ketiga, Bang. Oh, Dan ini sudah Tirtanadi. dikerjakan kurang lebih dari 2 bulan, Bang. Dan Oke. kapan selesainya? Kenapa memakan waktu begitu lama gitu ya? Untuk selesainya itu, Bang, tadi tidak sempat disebutkan dari pihak Brantas Abri Praya sendiri, karena dia pun ditelepon sangat sulit dan tidak mau mengangkat. Dia hanya membalas pesan WhatsApp dan dia hanya membalas dengan singkat, Bang. Oh, agak Oh, sombong. jangan gitu lah, Pak. Ini kan Sombong. kepentingan publik. Aduh, jadi kan Dari kata bapaknya. pesan itu sendiri agak ngegas, Kak, kalau kita baca sendiri, Kak. Oh, oke. Gas balik aja. Jadi kan suka kali ngebantu ya. Jadi nih Bang, tadi kan bapaknya bilang kalau proyek yang dikerjakan itu sebenarnya bukan menjadi penyebab kemacetan, tapi para pengendara sendiri ya. Terus emangnya ini proyeknya ini sendiri udah berapa lama nih Bang? Dan pihak polisian sendiri seperti apa pengupayaannya untuk mengurangi hal serupa terjadi? Karena menurut dari wawancara Abang sebelumnya udah 2 kali kan ya terjadi kemacetan ini. Apakah ada antisipasi dari pihak kepolisian kah atau dari pihak proyeknya seperti apa nih untuk menangani hal-hal serupa terjadi kembali Bang Aprianto? Iya, Kak, dari proyek ini tersebut memang udah dikerjakan kurang lebih hampir 2 bulan. Oh, udah 2 bulan Dan juga. dia memang makan bahu jalan kalau dari Medan menuju Binjai itu di jalur kanan. Dan kemarin pun sempat ada viral, yaitu ada sebuah truk yang terbalik akibat jalan ambles dari bekas galian pipa ini. Dan dari pihak kepolisian pun menyebutkan pihaknya setiap pagi itu sudah bergerak di tersebut untuk mengurai kemacetan, karena memang seperti ini sudah kerap terjadi. Namun paling parah terjadi udah beberapa kali, tidak sampai setiap harinya. Dan tadi ada salah seorang warga yang saya tanya di lokasi, dia menyebutkan tidak ada proyek tersebut pun sudah menyebabkan kemacetan, apalagi sekarang yang sudah memakan setengah bahu jalan yang terus lalu lintas, Kak. Dan antisipasi mereka tidak bisa disampaikan karena memang jalur tersebut pun hampir semua jalan-jalan tikus itu penuh dengan kendaraan, Kak. Begitu, Kak. Ya, Aprianto, siapa tadi yang tukang ngegas tadi? Akbar, siapa? Dimas. Siapa? Akbar, manajer operasional dari PT Brantas Oh, Abri Praya itu, Bang. oke. Cuma nanya itu, bukan mau nanya Nggak, biar ada. tahu orang Oh, kan. Akbar namanya. Manajer operasional PT Brantas. Jadi bapaknya ini wartawan kita ngubungin ternyata tidak mau mengangkat dan di Iya. WhatsApp sombong gitu. Padahal pihak ketiga nanti nggak diajak kerjasama lagi, habis stres. Nangis, bingung. Habis itu ditanyain perihal proyeknya malah bilang salahin pengendara. Aneh, padahal hampir setengah jalan tuh diambil sama dia. Oke lah, baiklah. Kalau gitu Bang, tanyain aja lagi Bang. Mana tau kalau nggak Abang kirim linknya ini biar ditonton sama dia. Iya. Biar ditonton dia nih di menit keberapa Bang, kirim aja langsung ke dia ya kan. Baiklah Bang Aprianto, terima kasih ya Bang atas laporannya Bang Aprianto, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Kak Molly dan Bang Taslim. Selamat sore. Ya Tribuners ya, mungkin ada Tribuners yang lagi nonton dan ngerasain kemacetan yang sering terjadi di Kampung Lalang, apalagi semenjak ada proyek itu ya Bang. Pastinya ya terus sabar lah ya, karena kita udah coba konfirmasi juga ke pihak ketiga dari proyeknya. Jawabannya kayak gitu. Mana tahu ada yang kenal dengan Pak Akbar. Mana tahu kawan SMA dari Ada Pak Akbar, Akbar. ini ya kan? Akbar. Bukan. Oh, bukan. Akbar manajer operasionalnya. WA aja dia, kapan selesainya Pak Akbar, itu macet gitu. Sombong, balaslah chat Jangan wartawan sombong-sombong. Tribun Medan bilang gitu.
Baiklah ya, kita lanjut ke berita ketiga kita atau berita terakhir nih. Jadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapi aturan larangan kegiatan buka bersama di lingkungan pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN. Jadi seperti kita tahu ya kan, Pak Jokowi sendiri membuat surat edaran terkait larangan kepada para ASN dan juga para pejabat tidak boleh melakukan buka bersama, Bang. Nah, kemarin kan MUI protes dengan keputusan itu. Kenapa? Nah, kalau menurut Molly kayak mana nih dengan kebijakan presiden ini? Menurut Molly, untuk kebijakan Pak Jokowi ini termasuk bagus ya, karena dia ngelarangnya itu untuk di pihak pejabat dan juga ASN dan tidak ada menyangkut pautkan ke warga atau masyarakat. Jadi supaya ASN-nya itu juga karena akhir-akhir ini ya Bang, berita yang terkait viral akhir-akhir ini tuh, ke pejabat itu kan memamerkan harta kekayaannya. Jadi mungkin Pak Jokowi untuk udahlah, kalian itu lagi nggak disukain rakyat, nggak usah banyak tingkah dulu, mungkin gitu ya. Nah, betul, dan harusnya ini juga terjadi harusnya dari tahun-tahun sebelumnya lah gitu. Buka bersama ASN dan pejabat tidak lain tidak bukan adalah cuma senang-senang aja. Ya, makan enak di hotel, tempat yang paling mewah, dananya dari dana pemerintah. Hedon, gaya-gaya, baju bagus-bagus. Setuju. Sementara rakyat kesusahan. Abis pandemi kemarin ekonomi kita gonjang-ganjing. Nah, kenapa harus dihabiskan dengan anggaran untuk kayak gitu? Kalau mau alasannya silaturahmi, ya ke masjid lah, buka bersama di masjid. Betul, kalau misalnya para pejabat dan juga ASN ini ya kan mau buat hal-hal kayak gitu kan untuk silaturahmi, ya ngajak satu instansinya itu ke masjid atau buat. Lagian kalau silaturahmi tiap hari udah jumpa di kantor. Iya juga. Mau buka bersama ke masjid. Enggak buka bersama itu Bang. Mau silaturahmi buka bersama itu lebih ke pamer kali. Pamer itu apa yang lo punya, berapa harga outfit lo hari ini gitu. Ngabis-ngabisin anggaran. Jadi pas ya berarti Pak Jokowi buat ya. Terus MUI kenapa ngelarang Bang? Mungkin menurut MUI kontra dengan konser kok nggak dilarang. Kalau alasannya pandemi, sebenarnya benar, Pak Jokowi itu tidak dengan gamblang mengatakan yang seperti mau dibilang tadi. Alasannya masih pandemi gitulah. Pandemi apa peralihan pandemi ke endemi gitu. Nanti karena kalau terlalu gamblang para pejabat dan ASN ini ngamuk pula ke Pak Jokowi, takutnya gitu. Dan masyarakat jadi tahu ternyata selama ini foya-foya kan gitu jadinya kan. Jadi pakai cara halus rupanya MUI lain menilainya dan ngambil dari sikap luar lagi ya. Banyak Bang aspeknya yang bisa kita tangkap sebenarnya ya kan. Jadi Bapak Edi, gubernur kita nih ya, Bapak Edi Rahmayadi sendiri nganggapnya itu aturan dari surat yang berlaku ini bagus gitu. Terus larangannya itu tidak berlaku untuk masyarakat umum, hanya dan untuk kalau pejabat. mau ditahu sebenarnya sebelum ini juga Pak Gubernur Edi sempat bilang konser kok boleh gitu. Oh, di SoundCloud pautkan seperti itu juga. Iya, mungkin dapatlah lagi penjelasan dari istana kan. Tolong Pak Edi, begini loh. Memang kan Bapak Pangkostrat kita ini kan agak sedikit gamblang orangnya ya kan, gitu. Takut aku ngomongnya kok terlalu aneh-aneh ya. Jadi dikatakan Pak Edi nih, hal ini dikarenakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sudah tidak berlaku lagi. Jadi para masyarakat masih boleh melakukan buka bersama. Yang dilarang itu ASN, pejabat yang pakai uang negara. Kalau kita pakai uang sendiri, silakan. Kita habiskan uangnya terus. THR keluar, habiskan. Jangan lupa kasih THR untuk aku, Tribuners. Nah, jadi Bapak mantan Pangkostrat ini juga tidak menampik ya jika para pejabat tidak diperbolehkan membuat acara buka puasa bersama selama bulan Ramadan. Ya, dan kepada MUI juga jangan salah paham. Syiar kita tetap syiar, ya kan? Maksud MUI kok dilarang sih buka bersama, itu kan syiar Islam gitu kan. Oke. Gitu. Tetap bukan maksudnya kita kalau menghilangkan pakai kantong pribadi silakan lah. Mau ASN pun enggak apa. Yang penting jangan pakai uang negara. Itu aja ya, ngamuk ya. Puasa kita loh Bang. Astagfirullahalazim ya. Baik Tribuners, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Sebagai penggerak perekonomian terdiri dari kredit 248 triliun, investasi 1 triliun, APBD 60 triliun, konsumsi masyarakat 200
Kalau ini tidak bisa diperbaiki, ya kasihan anak cucu kita, anakku, cucuku, cucu kalian juga ada di Sumatera Utara ini. Larang pejabat yang dilarang. Jadi untuk masyarakat umum itu tidak ada masalah. Kalau bersangkutan dengan COVID, PPKM kan sudah dihapus. Ya. Tapi untuk pejabat dilarang untuk mengadakan Pejabat buka puasa dilarang lah, pejabat ngapain lah buka puasa bersama. Pejabat sama rakyatnya boleh. Oke? Ya. Apa ya? Dan menjadi suatu kebiasaan. Tetapi cita-cita kita ini kan sama. Cita-cita kita ini adalah mensejahterakan. Nah itu ya pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Kita langsung aja ke reporter kita nih, ada Kak Hani. Biar cepet, biar kami bisa langsung pulang, biar bisa langsung ngabuburit ya. Bercanda Tribuners. Halo Kak Hani. Halo, selamat sore Bang Tazri dan Molly. Ya, Sore. Puasa Kak Hani? Insya Allah puasa. Insya Allah. Oke Kak Ani, seperti apa nih Mbak tanggapan dari Bapak Gubernur Sumut, Bapak Edi Rahmayadi terkait keputusan surat edaran yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi sendiri? Dan apakah Pak Edi memang tidak akan melakukan kegiatan buka bersama untuk masyarakat atau sama pejabat yang lain, seperti apa? Ada nggak tanggapan lainnya dari Pak Edi, Kak Ani? Silakan. Iya, jadi Gubernur Edi Rahmayadi memang beberapa hari ini ya, sejak hari kedua puasa memang beliau rutin mengadakan acara buka puasa bersama dengan masyarakat, yang mana itu mengundang masyarakat-masyarakat dari berbagai kalangan ya. Di hari kedua puasa itu Gubernur Edi mengundang Bilal Mayit, kemudian juga sempat mengundang anak yatim, dan rencananya juga masih akan terus dilakukan hingga di akhir Ramadan. Nah ini mengundang pertanyaan juga sebenarnya, karena kan sempat ada larangan juga yang disampaikan oleh Presiden. Dan tadi memang Pak Edi menyampaikan bahwa larangan berbuka puasa itu hanya dilarang oleh untuk pejabat dan juga ASN. Jadi kalau misalnya pejabat itu melakukannya dengan masyarakat umum, apalagi seperti masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim, itu diperbolehkan. Gitu. Jadi selama itu tidak menggunakan uang negara, baik APBN maupun APBD, buka puasanya masih diperbolehkan, asalkan jangan dilakukan oleh pejabat dengan pejabat atau ASN dengan ASN dengan menggunakan uang negara. Begitu, Molly. Oke. Baik, Bang. Ini kan seperti tahun-tahun sebelumnya sebenarnya Pak Edi selalu berbuka bersama masyarakat. Nah, setelah ini apakah masih diteruskan oleh Pak Edi? Masih diteruskan Bang, karena memang rutin beliau mengadakannya, dan situasi di rumah dinas beliau juga masih dilakukan untuk persiapan setiap harinya ya Bang, seperti ada tenda, kemudian juga tempat duduk, dan juga konsumsi juga disiapkan di setiap harinya. Dan memang masing-masing kelompok yang diundang itu berbeda-beda Bang, seperti tahun lalu juga ada supir ojek online, kemudian juga petugas kebersihan juga diundang buka puasa bersama di rumah. Setiap harinya berubah terus berarti ya? Gubernur. Ya iya, kan? setiap harinya berubah. Itu berarti Pak Edi nggak ada buka puasa bersama dengan keluarga tuh kalau setiap hari dibuat acara kayak gitu? Keluarga juga ikut dalam acara itu. Oh, ikut gabung. Hani, di awal-awal Pak Jokowi mengeluarkan keputusan itu kan Pak Gubernur sempat bilang, artinya ada statement yang kontradiktif dengan Presiden. Nah, ini kenapa bisa berubah, atau karena sudah mendapat penjelasan secara rinci dari istana atau bagaimana? Ya, jadi waktu sekitar beberapa hari yang lalu kami juga sempat menanyakan memang kepada Pak Edi Rahmayadi, dan pada saat itu beliau belum membaca atau belum mendapatkan langsung surat edarannya Bang. Jadi memang di awal beliau mengatakan pada saat kami tanyakan, saya belum tahu soal itu katanya. Tapi konser kan sudah boleh gitu, konser udah boleh kok gitu dibilangnya. Habis itu beliau langsung pergi. Jadi memang pada saat itu beliau belum membaca surat edaran tersebut, jadi belum memahami isinya apa. Jadi makanya kami mencoba menanyakan lagi, karena
mungkin beliau sudah membaca dan surat edaran itu sudah nyampe langsung ke yang bersangkutan gitu, Pak Edi Rahmayadi. Oke. Jadi Baik. makanya ada pernyataan seperti yang sekarang ini ya dari Pak Edi ya terkait surat edarannya itu ya Kak. Jadi Kakak kapan ada bukber Kak? Jangan pakai uang negara Kak. Oke, Hani, terima kasih Terima kasih laporannya. ya, Kak Hani. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terima kasih. Ya, jadi itu jangan salah pengertian. Pokoknya jangan pakai uang negara. Nah, nanti dipelintir-pelintir pula. Presiden melarang buka bersama, tapi konser dewa dibolehkan, bahkan ditonton. Nah, Ya, itu suka orang lakuin hal Iya. kayak gitu, Bang. Namanya dia supaya viral kan. Yang percaya, yang bodoh itunya. Oto. dimengerti dulu apa maksudnya. Karena Pak Jokowi ini pintar dia. Ibaratnya tadi kan nggak dijelaskannya secara eksplisit tapi implisit kan. Oh ya, ngeri kali bahasa Bang. Aduh, aku yang puasa ini makin sakit kepala aku. Ya, jadi kapan bukber Abang, Bang? Nggak suka, aku lebih suka yang sederhana aja. Oh gitu, baik. Karena baik. misalnya lah bukber alumni, itu kan ajang pamer-pamer juga nya. Aku udah sukses dengan ini, apa kendaraan ini, segala macam. Itu berarti lebih ke lingkungannya yang toksik kali. Ya rata-rata seperti itu kan. Iya sih. Orang ngapain niatnya ngajak buka bersama tuh ngapain kalau nggak mau pamer gitu kan. Ada yang banyak teman yang seperti itu. Banyak sih, pasti juga. ada 1-2 orang yang kayak gitu tuh dalam satu grup ya kan pastinya. Cuman kalau aku nggak kundang. Baiklah Tribunas, buat kalian juga nih ya kan udah bisa nih persiapkan jawab-jawab ngabuburitnya ya untuk buka bersama juga. Jangan sampai salah kaprah kayak bilangin Pak Jokowi nggak bolehin kalian untuk buka bersama. Bukan untuk kalian. Kalau kalian merasa pejabat ASN terus punya uang negara, itu baru untuk kalian. Ya nggak sih? Terus kalian kalau misalnya nih udah buka puasa, ada pulang tarawih ya kan, mau tadarusan supaya fresh nih Bang, supaya nggak ngantuk, bisa nih minum kopi Awi. Jadi ini kopi yang punya orang lokal Sumatera Utara, dipastikan enak banget. Jadi cobain deh Tribuners. King Jantan. Supaya tarawihnya nggak ngantuk-ngantuk atau tadarusnya nggak. Gitu ya. Oke Tribuners, buat kalian juga yang kepengen up to date untuk berita kita nih, bisa langsung datengin di website kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau di media sosial kita ada di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, dan masih banyak lagi. Terus kalau misalnya nih Bang, kita mau rekomendasi kafe, kuliner, terus wisata, bisa kemana Bang Ada Tas? YouTube, TikTok, Tribun Medan Explore, ada Instagramnya juga, Tribun Medan Explore, nggak pakai E, langsung Explore gitu. Ya di situ ada referensi wisata kuliner yang mantap-mantap di kota Medan dan Sumatera Utara. Tentu pastinya. Terus juga untuk di TikToknya lebih variatif, dan juga Instagram ada kuis-kuis yang bisa kalian mungkin bingung untuk di kantor, bosan buat gitu ya kan. Baiklah Tribuners, saksikan terus untuk Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Sekarang Barat. selama Ramadan pukul 16 sampai pukul 17. Maaf, jadi selama bulan Ramadan kita bakal hadir di Selamat Sore Medan itu jam 16 waktu Indonesia Barat ya Tribuners. Jangan sampai salah, karena pada pukul 17 ada rekomendasi untuk kuliner di berbagai macam daerah ya Bang di Indonesia nih. Terus ada tempat ngabuburit di berbagai macam daerah Dan juga nasional. ada jejak Islam, sejarah-sejarah tentang peradaban Islam di Nusantara. Nah, tuh bisa kalian tonton di pukul 17. Di pukul 18 kalian bisa juga untuk nyaksiin acara tausiah kita di Facebook dan juga Instagramnya. Terus setelah itu kita bakal ada azan nih untuk pemberitahuan ya ketika sudah buka puasa. Jadi pantengin terus untuk Facebook dan juga Instagram Tribun Medan. Bella Tribuners, kalau gitu aku Molly, Aku Tajli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.